Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas paperwork kelompok kami tentang industri jasa terkait pariwisata yang pada kesempatan kali ini yang kami angkat adalah Cimory. Langsung saja selanjutnya akan dipresentasikan oleh ini, dipersilakan. Dalam menentukan strategi marketing yang baik, maka suatu perusahaan sebaiknya menerapkan marketing mix, dan kelompok kami saat ini akan menjelaskan tentang marketing mix 7P pada Cimory, yaitu tempat oleh-oleh yang ada di puncak. 7P ini ada product, place, process, price, promotion, people, dan juga physical evidence. Next. Yang pertama ada produk. Nah, di Cimory Shop yang ada di puncak ini, dia memiliki produk seperti menu-menu makanan. Yang pertama itu ada appetizer seperti Zupa, chicken soup, milk mantau, dan lain-lain. Dan appetizer yang ada di Cimory ini tidak memiliki rasa yang manis. Yang kedua itu ada Indonesian favorit yang sudah pastinya itu bercita rasa khas bumbu-bumbu Indonesia. Selanjutnya. Lalu ada sausage. Nah, ini tuh semacam sosis-sosisan seperti French fries, Jerman bratwurst, dan lain-lain. Lalu ada Western favorites. Nah, kalau ini seperti menu makanan ala Eropa gitu. Dan yang terakhir pastinya ada produk makanan dan minuman olahan susu yang diolah langsung oleh Cimory Shop. Itu seperti susu segar, hangat maupun dingin, bolu susu, dan juga chokomori. Next. Selain memiliki menu-menu makanan yang ditawarkan, Cimory Shop sendiri itu memiliki berbagai wahana. Yang pertama ada Cimory River Walk, yang ini tuh kayak seperti jalur trek yang ada di pinggir sungai. Dan yang kedua ada Monster Aquarium, itu seperti akuarium raksasa yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir ada wahana Museum 3 Dimensi. Dan Museum 3 Dimensi ini adalah museum 3 dimensi terbesar yang ada di Kota Bogor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya mengenai place dari Cimory Shop, distribusi pada Cimory Yogurt Drink ini dilakukan oleh PT Makro Sentra Niaga Boga yang juga tergabung dalam Makro. Cimory Yogurt Drink didistribusikan ke retail-retail yang ada di Jabodetabek dan di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Nah, model retail tersebut seperti Giant, Carrefour, Ranch Market, Makro, dan lain sebagainya. Next. Nah, selain itu distribusi juga menggunakan colotok agar kualitas dari produksi mau itu tetap terjaga sampai ke tempat tujuan. Nah, pemilihan salur distribusi berupa modelan dari retail tersebut bertujuan untuk menjangkau konsumen lebih banyak dan lebih jauh. Cimory Yogurt Drink juga terdapat di Cimory Shop yang menjadi outlet penjualan yang berada di lokasi berdekatan dengan Cimory Milk Factory dan restoran Cimory. Nah, Cimory Shop ini juga menjadi salah satu fasilitas yang diberikan kepada konsumen untuk merasakan kesegaran langsung dari produk yang terkadang tidak diperoleh dari modern retail. Selanjutnya dijelaskan oleh yang lain. Baik, selanjutnya ada price.
Price ini merupakan harga yang dimaksud sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Nah, dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan yaitu berupa uang maupun waktu sesuai dengan manfaat yang ia inginkan yang ia dapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Next. Dan selanjutnya ada harga tiket wahana Cimory. Di sini kita bisa melihat ada beberapa wahana yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Seperti yang pertama ada Cimory Forest Walk atau mini zoo dan forest trip dengan harga yaitu sebesar Rp20.000. Lalu Cimory Forest Walk dan Monster Aquarium dengan harga sebesar Rp35.000. Museum Lulu Weekday pada saat weekday maksudnya dengan harga yaitu Rp30.000 dan Museum Lulu pada saat weekend yaitu dengan harga Rp40.000. Next. Nah, ini merupakan 3 contoh dari wahana yang telah saya sebutkan tadi. Next. Ini merupakan daftar menu Cimory di mana para wisatawan dapat mengkonsumsi barang-barang ataupun jasa yang telah disiapkan oleh Cimory di sini mulai dari harga yaitu sebesar Rp5.000 sampai dengan harga Rp100.000. Next. Selanjutnya ada promosi. Nah, Cimory Shop ini untuk promosi mereka memasang iklan, membuat spanduk, penawaran diskon, berbagai jenis penawaran promo dan sebagainya. Seperti pada promosi launching produk baru yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan promosi penjualan yaitu memberikan potongan harga dan membuat paket diskon produk. Nah, di samping ini adalah salah satu contoh brosur promo yang dikeluarkan oleh Cimory Shop. Next. Nah, kemudian ini ada salah satu media promosi yang digunakan oleh Cimory Shop seperti Instagram dan brosur-brosur yang disebarkan di Instagram. Next. Nah, kemudian juga Cimory memberikan voucher diskon untuk menarik pengunjung. Kemudian juga Cimory membuat promosi education tour. Selanjutnya itu adalah pada bagian proses. Di sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah pemanasan susu. Di sini susu segar dipanaskan sampai suhu 90 derajat dan selalu diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi. Koagulasi itu merupakan proses lanjutan yang terjadi ketika molekul protein yang dinaturalisasi membentuk suatu massa yang solid. Nah, di sini dipertahankan selama 1 jam dan dipasteurisasi. Suhu pemanasannya di 70 hingga 75 derajat Celcius. Jika hal ini dilakukan, maka pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya pendinginan susu. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai susunya 37 hingga 45 derajat. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup dan pendinginan tersebut dilakukan agar saat ditambah bakteri tidak mati. Next. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga itu adalah proses penambahan bakteri. Setelah susu mencapai 37 hingga 45 derajat Celcius setelah didinginkan sebelumnya, maka dilakukan inokulisasi yang pada inokulisasi ini merupakan kegiatan pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dan selanjutnya ke dalam susu yang sejumlah 50 hingga 60 ml susu. Selanjutnya pemeraman setelah ditambah bakteri selanjutnya diperam pada ruangan hangat 30 hingga 40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup selama 3 hari. Selanjutnya yang terakhir adalah filtrasi atau penyaringan yang pada tahap ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Dan pada akhirnya bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus sp tersebut dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh Chino ya maksud saya. Selanjutnya ada people. Nah, yang pertama ada customer. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada di antara para pelanggan. Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada nasabah lain tentang kualitas jasa yang pernah didapatkan dari perusahaan. Nah, selanjutnya ada customer service. Customer service akan terkait langsung dengan peran menjaga kepercayaan pelanggan maupun klien. Melalui interaksi pelanggan yang berkelanjutan, customer service mampu meninggalkan kesan mendalam mengenai baik buruknya pelayanan pada Cimory Shop ini. Next. Selanjutnya ada manajer pemeliharaan. Nah, bertanggung jawab pada mesin yang beroperasi, baik merawat, memperbaiki maupun mengganti perangkat yang rusak pada mesin. Selanjutnya ada manajer produksi, bertanggung jawab pada proses produksi dari bahan baku, mesin produksi hingga produk berubah menjadi output. Selanjutnya manajer gudang, bertanggung jawab merencanakan dan mengendalikan bahan baku atau dari barang pesanan atau dikirim kepada para pelanggan. Next. Oke, yang terakhir kita ada physical evidence yang merupakan bentuk fisik dari sebuah perusahaan yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan baik dari pelanggan, baik kepada pelanggan maupun perusahaan lain yang ingin bekerja sama. Nah, di Cimory ini telah mengeluarkan bentuk fisik sebuah produk berbentuk makanan dan minuman. Selain itu, Cimory juga telah membuka restoran dengan fasilitas yang baik dengan adanya beberapa penawaran. Nah, dengan lokasi yang berada di samping sungai dan pemandangan pegunungan, Cimory menjadi salah satu opsi yang menarik untuk pelanggan kunjungi, apalagi dengan dilengkapi artefak dan perlengkapan restoran yang khas dari Cimory. Nah, kemudian dari 7P yang sudah kami analisis, kami mendapatkan saran dan inovasi untuk Cimory ke depannya. Yang pertama, mendirikan Cimory Shop di berbagai daerah agar pelanggan di tempat lain dapat menikmati layanan Cimory Shop. Kemudian yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada saat pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga, membuat promosi yang lebih menarik dengan optimalisasi pemasaran digital. Yang keempat, edukasi pentingnya yogurt dan asupan bergizi lainnya untuk meningkatkan imun tubuh. Kemudian, melakukan update produk Cimory di berbagai pasar swalayan agar pelanggan dapat menikmati berbagai varian Cimory seperti yang tersedia di Cimory Shop. Yang terakhir, mengubah sistem pembelian tiket secara online. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas mengenai 7P dari Cimory Shop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.